Berjumpa lagi bersama kami, mahasiswi STAI Miftahul Ula Klawa Kertosono, Prodi PIAUD semester 5. Kali ini kami sedang melakukan pembelajaran outdoor bersama Ibu Lilis Ramawati MPD dari Matkul Media dan Sumber Belajar Alam. Kali ini kami sedang berada di Rumah Reptil, tepatnya di Dusun Sambilobyong, Desa Dekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Yang akan kami pelajari hari ini adalah pemanfaatan lingkungan belajar bagi anak. Seperti apa? Mari kita simak. Dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, kita tidak perlu menggunakan tempat-tempat yang mahal, yakni kita dapat menggunakan lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti saat ini saya sedang berada di wisata edukasi Omah Reptil yang berada di kawasan Baron Nganjuk. Dari lingkungan ini kita dapat mengenalkan anak pada binatang, pada tumbuhan, lingkungan alam, dan profesi. Pembelajaran lingkungan ini kita bisa membentuk kepribadian anak seperti mandiri, kemudian percaya diri, disiplin, berani, dan lain sebagainya. Nah, karena dalam pembelajaran di lingkungan banyak pilihan pembelajaran seperti tanaman, kemudian hewan, tempat, profesi, dan lain sebagainya. Dengan mengenalkan lingkungan sebagai sumber belajar, anak akan dapat mempelajari 3 hal. Yang pertama ada alam, kemudian yang kedua ada sosial, dan yang ketiga ada buatan. Yang pertama ada lingkungan alam. Apa sih lingkungan alam itu? Lingkungan alam adalah di mana anak diajak untuk bereksplorasi atau bermain di lokasinya langsung, seperti misalnya di kebun binatang, di taman bermain, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada lingkungan sosial. Apa sih lingkungan sosial itu? Lingkungan sosial adalah di mana kita sebagai pendidik mengajarkan anak untuk bagaimana bersosial dengan teman-temannya. Kemudian mengajarkan anak untuk berani mengungkapkan apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan. Nah, yang terakhir ada lingkungan buatan. Apa sih buatan itu? Sebagai pendidik yang bertugas bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan, kita bertanggung jawab untuk membuat permainan yang akan dilakukan atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada saat pembelajaran di alam. Dan anak-anak dalam sumber belajar alam di sini adalah anak-anak lebih mengenal dengan lingkungan anak-anak lebih mengenal dengan kepedulian sesama makhluk hidup. Dan yaitu ada hewan, ada tumbuhan, dan anak-anak di sini lebih mengenal dengan arti dari alam buatan. Ada taman, jadi anak-anak di sini lebih dikenalkan dengan rasa peduli, rasa cinta terhadap makhluk sesama makhluk hidup. Dan bagi pendidik atau guru di sini lebih harus menanamkan rasa peduli, rasa kasih sayang, rasa tolong menolong dengan sesama makhluk hidup. Dan sumber belajar antara lain yaitu tema tanaman, meliputi bagian-bagian tanaman. Kemarin ada dan bawah ada batang, ada ranting, ada daun, ada buah. Selanjutnya tentang tema binatang. Di sini ada beberapa jenis binatang. Ada ular, yaitu ada ular yang warnanya kuning, hitam, dan ada lagi binatang reptil lainnya, yaitu beberapa jenis ular di sini. Ada besar, ada kecil. Oke, selanjutnya yaitu binatang reptil ada biawak. Selanjutnya yaitu binatang iguana. Di sini merupakan dari ular, iguana, biawak, termasuk binatang reptil atau termasuk binatang melata. Untuk menentukan lingkungan yang akan dipelajari harus mempertimbangkan yang pertama, ketersediaan sumber belajar. Yang kedua, waktu selama berkunjung. Yang ketiga, pembiayaan. Yang keempat, keamanan. Dan yang kelima, jarak yang ditempuh. Dalam menjalankan pemanfaatan pembelajaran lingkungan harus berdasarkan ketersediaan. Jadi, biaya harus dicetak oleh wali murid. Aspek lain yang harus dipertimbangkan juga adalah aspek keamanan. Jadi, selama kegiatan berkunjung, pendidik harus mendampingi anak didik agar terjamin keamanannya.
oleh anak-anak, seperti menjaga lisan, membuang sampah pada tempatnya, bersikap sopan, mau antri, dan lain-lain. Yang kedua, perlengkapan yang harus dibawa anak apa saja. Misalnya kalau ada agenda renang, berarti anak harus membawa baju ganti, lalu membawa obat, atau membawa bekal sendiri. Yang ketiga, perizinan. Jadi sebelum gurunya kesini atau pihak sekolah kesini untuk hadir di sini dengan memanfaatkan sumber lingkungan di sini, harus ada surat izin terlebih dahulu, agar ketika sudah singgah di sini, kita sebagai pendidik dan anak-anak itu tidak bingung kegiatan apa ya yang harus dilakukan. Jadi hal-hal teknis tadi ada 3. Yang pertama tadi tata tertib, yang kedua hal-hal yang harus dibawa atau perlengkapan yang harus dibawa, dan yang ketiga perizinan. Terima kasih. Merumuskan bentuk kegiatan pembelajaran anak. Jadi, sebelum kita datang ke lokasi, pendidik sebaiknya sudah merencanakan kegiatan pembelajaran seperti apa yang akan anak lakukan di tempat lokasi. Contohnya ketika datang ke sini, saat kegiatan pengamatan, anak dibagi dalam beberapa kelompok, bisa 4 sampai 5 orang anak atau tergantung dari beberapa jumlah banyak anak. Jadi, setiap anak akan mengisi atau berada di pos-pos masing-masing. Ada yang berada di pos reptil biawak atau iguana seperti ini. Guru tidak hanya mendampingi tetapi juga memberikan pengarahan. Jadi apa yang dilihat ini ditanya, anak-anak ini binatang apa? Namanya adalah Iguana. Kakinya ada berapa? Warnanya apa? Gitu. Jadi tidak hanya mendampingi tetapi juga menjelaskan. Selanjutnya, berikutnya. Di kelompok berikutnya ini adalah di hewan reptil ular. Di sini ada banyak sekali macam ular. Jadi anak-anak bisa melihat ular apa saja yang ada di sini, macamnya, bentuknya, juga ada anak-anak ular atau telur ular. Terus kegiatan akhirnya selain anak bisa mengamati, nanti di akhir anak recallingnya dengan cara ditanya atau apa yang sudah anak lihat, lalu anak bercerita. Jadi hasil akhirnya anak-anak setelah melakukan pengamatan kita kumpulkan lagi bersama, terus kemudian direview dengan cara ditanya apa binatang yang sudah dilihatnya tadi. Contohnya, Mama ini binatang apa? ular Namanya warna apa? hitam Panjang atau tidak, Mama? panjang. Jadi anak bisa bercerita. Terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi kegiatan kami mengenai pembelajaran di luar bersama Ibu Lilis Rahmawati. Dan ini merupakan akhir dari kegiatan kami hari ini. Nah, dari pesan dan kesan? Semoga bermanfaat. Iya. Ya, tunggu next karya kami. Dan akhiran, wassalamualaikum.